kembali lagi di 36 TV bersama aku Bintang Maharani dan partnerku Rahel Amanda Salwa. Hari ini kita akan melakukan liputan khusus mengenai bulan bahasa. Bulan bahasa tahun ini akan mengambil tema berbahasa Indonesia yang sehat dan Indonesia tangguh. Oke, teman-teman, di era digitalisasi seperti ini berbahasa bukan hanya berkata kepada orang lain atau mengobrol loh dengan orang lain, tapi juga bisa dengan kegiatan daring seperti bermedia sosial. Nah, alangkah baiknya kita sebagai warga yang baik, kita harus juga bisa nih bersikap dan berbahasa yang baik juga di media sosial. Nah, kita bakal ngewawancarain beberapa narasumber yang akan diwawancarain sama kita. Bener banget, jadi ikutin terus. Selamat pagi Pak Endang. Selamat pagi Bintang dan Rahel. Ada yang bisa dibantu? Apa kabarnya sebelumnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi kami pengen nanya-nanya nih sama Bapak selaku kepala sekolah di 36. Iya Bintang. Buat pertanyaan pertama ini, bulan bahasa tahun 2021 ini mengambil tema berbahasa sehat dan bahasa tangguh. Apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Iya, tema di 2021 yang memang Pak Endang pernah dengar dan pernah dipelajari juga di Google, bahwa untuk 2021 ini tema bulan bahasa dan sastra itu berbahasa sehat dan Indonesia tangguh. Artinya apa ya? Terutama generasi muda, memang generasi muda itu harus bisa menggunakan bahasa yang sehat. Jangan bahasa yang membuli, jangan bahasa yang jorok, jangan juga bahasa yang bisa meremehkan orang lain. Sehingga kita kalau bisa menggunakan bahasa itu dengan sehat, mau tidak mau apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak pernah, atau semoga kalimat atau bahasa yang kita gunakan itu bisa membuat orang itu senang. Karena prinsip pandang adalah gunakan bahasa yang memuliakan orang. Kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa yang memuliakan orang, bahasa yang sehat buat orang, maka orang itu akan senang dan kita tidak akan banyak musuh. Kita tidak banyak reaksi yang sifatnya negatif dari orang-orang kepada kita. Kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa yang sehat, terutama di medsos, zaman sekarang Bintang ya, Rahel. Maka mau tidak mau komunikasi dan informasi yang diterima atau juga yang kita sampaikan juga sepertinya sih akan diterima oleh orang lain dengan senang. Mereka itu tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik kepada kita. Itu Bintang dan Rahel. Bener banget tuh kata Pandang. Nah, pertanyaan kedua nih Pak. Silakan. Bapak pernah nggak sih dapat pengalaman buruk di sosial media seperti dikata-katain atau mungkin dibohongin, dan kalau boleh tahu apa sih yang Bapak lakuin saat itu? Kalau saya Bintang dan Rahel ya sabar saja dengan kondisi seperti itu. Pernah saya mengalami misalnya ada pembulian di medsos, tapi saya cuekin saja selama kita ini tidak melakukan itu dan seterusnya. Yang penting kita ini adalah kuat di literasi, kita ini kuat baca, sehingga kita bisa memberikan respon yang positif. Mungkin saja itu tidak benar apa yang disampaikan orang kepada kita, dan sebenarnya kita melaksanakan atau juga kita dalam hidup itu baik-baik saja. Orang punya anggapan gimana-gimana dengan kita sikapi dengan positif. Artinya apa? Jangan hanyut dengan katakanlah informasi yang tidak jelas atau juga informasi yang menyakitkan. Karena yang Pandang tahu bahwa sebuah negara itu kalau literasinya kuat, maka akan membentuk negaranya pun cukup cerdas. Bagi contoh ya Korea Selatan lah, Jepang dan Finlandia, apalagi Finlandia kan luar biasa literasinya. Jadi mereka tidak gampang terhanyut dengan hoak atau juga kalimat-kalimat yang sifatnya bully yang ada di medsos. Gitu Bintang dan Rahel. Setuju banget sama jawaban Pak Endang. Oke, untuk yang masih ada lagi? Masih ada Pak. Boleh. Jadi kami dari 36 TV, kalau boleh kita mau minta saran nih dari Pak Endang. Bapak ada saran nggak untuk tim 36 TV, media TV streaming sekolah kita di media sosial tentang kampanye berbahasa sehat di media sosial yang bakal terus kita lakuin nih Pak di 36 TV? Itu aja? Iya. Saya sih senang sekali ya dengan sekolah kita yang pertama jadi leading kita ini punya TV sendiri, TV streaming, 36 TV. Ini juga berkat karena dorongan dan kontribusi orang tua yang hebat sekali. Jadi memang dengan 36 TV ini kita bisa memberikan makna berbahasa yang sehat, berbahasa yang tangguh
minimal anak-anak 36, orang-orang tua 36 kan bisa diedukasi, bisa diberikan pendidikan bahwa bahasa itu memang adalah segala-galanya. Apalagi sekarang di perkuliahan kan memang harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baku. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu nilainya adalah maknanya ada nilai-nilai, ada norma-norma, ada toleransi, itu kita ambilnya di bahasa daerah. Ketika kita menggunakan bahasa yang tangguh, bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang di luar Jawa. Begitu juga dengan orang Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Boleh pandang infokan Rahel dan Bintang bahwa kenapa sih di Papua orang bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, beda dengan Pulau Jawa? Karena apa? Di Papua yang pandang tahu pernah ke sana, mereka biasa menggunakan bahasa Indonesia meskipun di kampungnya. Makanya mereka menggunakan bahasa itu udah menjadi keseharian, dan yang pasti mereka menggunakan bahasanya lebih baik daripada misalnya di suku lain atau di pulau lain seperti itu. Sehingga saya hanya menyarankan untuk kru TV atau juga makna konten dari 36 TV ini adalah bagaimana bisa mengemas baik dalam wawancara, baik dalam menjelaskan narasi, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar. Karena apa? Itu adalah modal kita. Apalagi nanti perguruan tinggi, orang mau kuliah S2, S3 saja, mereka harus bisa menggunakan bahasa, termasuk bahasa asing. Karena bahasa asing pun tidak boleh ketinggalan juga untuk kita, karena kedepannya kan harus era globalisasi, era industri 4.0 yang memang kita harus hadapi. Itulah kenyataan yang ada, kita menggunakan bahasa. Ada lagi? Itu aja Pak dari kami. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jawabannya benar-benar mendidik sekali ya Kak Bintang. Cukup, sudah? Cukup Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Baik, Rahel dan Bintang ya. Selamat pagi Pak Maul. Selamat pagi Bintang dan Rahel. Sebelumnya gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita mau nanya-nanya nih Pak. Pertama, bulan bahasa tahun 2021 ini mengambil tema berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Ya, berbahasa sehat, Indonesia tangguh ya. Baik, nah ini sebuah tema yang menarik ya untuk tahun 2021 ini, bahwa berarti kondisi kita, bahasa kita sedang tidak sehat sepertinya ya, dan tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Ya karena memang seiring dalam konteks pendidikan ya, masih banyak terutama siswa ataupun pelajar yang mungkin dari segi etika, komunikasi terhadap gurunya, orang tuanya ini masih belum maksimal, sehingga masih bisa dikatakan oleh kita sebagai kurang sehat ya bahasanya. Nah, untuk itu mungkin dari tema ini bisa kita kuatkan kembali bahwa bagaimana sih berbahasa yang baik dan benar. Ini yang sering kita dengar ya. Kemudian mewujudkan Indonesia yang tangguh tadi ya. Nah, itu dalam rangka mewujudkan kesiapan kita untuk bangkit kembali gitu. Seperti itu. Bener banget tuh kata Pak Maul. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Bapak pernah nggak sih Pak dapat hal-hal yang kurang baik dari sosial media, seperti dikata-katain atau dibohongin di sosial media? Kalau pernah boleh diceritain nggak sih Pak? Oke, baik. Ini kasus ya berarti ya, contoh kasus bagaimana tindak lanjut dari bahasa itu yang kurang sehat. Ya, kalau pengalaman pribadi tentunya ada ya. Jadi misalnya kita memposting suatu postingan ya, kemudian tulisan. Nah, ini banyak kan yang suka mendapat tanggapan, misalnya reaksi-reaksi dari teman kita sendiri atau di luar jangkauan teman kita sendiri itu bersikap yang mungkin kasar ya, bisa juga umpatan atau bisa juga berupa mengkritik sebenarnya ya. Tetapi ya reaksinya tentu kita harus netral saja gitu, tidak usah dipikirkan terlalu banyak ya, kita fokus saja dan respon atau menanggapi dengan hal-hal yang positif juga. Benar. Jadi percuma kita sudah diajarkan dari agama, dari orang tua kita ya,
Jadi kalau merespon itu ya yang dengan yang positif. Semakin kita merespon yang negatif, kita akan terbawa oleh perilaku yang seperti itu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu ya. Jadi tentunya kita harus bersikap bijak bagaimana bermedia sosial, berbahasa, ya, sebagaimana ikrar Sumpah Pemuda nih, ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seperti itu. Betul banget. Ya. Nah, untuk yang terakhir ini kita dari tim 36 TV mau bertanya nih kepada Boleh. Bapak, ada nggak sih saran untuk tim 36 TV, media TV sekolah kita di media sosial terkait kampanye berbahasa sehat di media sosial yang akan terus kita lakuin nih di 36 TV ini? Menurut Bapak gimana sih saran atau kesannya? Ya, kampanye berkaitan dengan bagaimana berbahasa ya. Ya. Yang dekat saja, kita mulai dari diri kita sendiri, ya, kita mengkampanyekan, menggiatkan kembali bahasa Indonesia yang baik dan benar, dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, kita coba bagaimana berkomunikasi dengan teman, dengan rekan saudara atau orang tua, bahkan guru kita juga harus tahu konteksnya. Ya, jadi jangan samakan antara bagaimana membiasakan bahasa yang dengan pergaulan dengan yang lingkungan sekolah. Itu beda sekali. Ya, pertama kita harus tahu dengan siapa lawan bicaranya. Terus, ya, pesan yang berikutnya, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu mengkritik ya, mengkritik itu terlalu yang keras. Nah, itu tentu akan melukai perasaan orang tersebut. Nah, kita harus memuliakan dengan bahasa yang baik, ya. Kemudian ingat, ada yang Bapak analogikan semacam seperti ini. Jadi kalau teko, kalau kita isi akan mengeluarkan isi teko itu sendiri. Jadi kalau kita baca sesuatu yang positif, yang keluar akan sebuah tulisan yang baik. Nah, sama kalau kita misalnya menyimak yang baik-baik, maka kita akan berbicara yang baik-baik juga. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi kita harus belajar bahwa apa yang dikeluarkan oleh teko pasti isinya, gitu, bukan yang lain. Jadi kalau kita bisa memberikan yang bahasa yang baik, maka akan lahir yang baik-baik juga. Ya, sukses terus untuk 36 TV. Amin. Dan seluruh siswa ataupun rekan guru, ya, mari kita kedepankan gunakan bahasa yang bijak, ya, bahasakan yang memuliakan orang. Kemudian jangan sampai melukai perasaan ataupun merusak citra bahasa Indonesia itu sendiri, karena bahasa Indonesia itu terwujud memiliki semangat persatuan. Ya. Ya, terima kasih ya Pak Maul. Tuh bener banget kata Pak Maul. Kita harus belajar dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita juga. Jadi harus dibiasakan dari lingkungan sekitar kita. Ya, keren banget juga nih Pak Maul juga kasih perumpamaan dari teko. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Makasih ya Pak. Makasih Ya, Pak Maul. sama-sama. Sehat Pak, selalu. Oke, ya, salam literasi seperti ini. Oke, ya, terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Mari. Selamat pagi Ibu Mila. Selamat pagi. Jadi kita udah bersama guru BK kita dan kita mau nanya-nanya nih Bu seputar bulan bahasa ini. Pertama, bulan bahasa tahun ini tuh tahun 2021 ini mengambil tema bahasa yang sehat Indonesia tangguh. Oke. Menurut pendapat Ibu apa sih mengenai hal tersebut? Oke, dari kata bahasa Indonesia sehat, Indonesia berarti menjadi tangguh ya. Jadi dari kata-kata tersebut bahwa memang sangat mencirikan bahwa seharusnya di bulan bahasa ini kita harus mencanangkan, terutama mungkin khususnya siswa ya, bahwa memang berbahasa yang baik dan benar secara sehat itu akan menjadikan atau menciptakan nanti kedepannya Indonesia adalah Indonesia yang warga yang tangguh. Tangguh di sini mungkin dari secara moral, dari segi edukasinya mungkin ya, jadi semakin baik gitu dari tata bahasanya, entah itu ke sesama atau ke bawah ataupun nanti sama guru misalnya atau sama yang lebih tua gitu sih. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya Bu, Ibu pernah nggak sih di media sosial Ibu nih, Ibu mengalami hal-hal yang tidak enak kayak dikata-katain mungkin atau Oke, berarti cyberbullying ya? Semacam cyberbullying atau bagaimana? Atau dibohongi juga di Iya. media sosial Oh, seperti itu. oke. Ya mungkin yang tidak enak lagi gitu di sosial media atau
Ibu boleh ceritain aja. Mungkin kalau mengalami ibu sendiri sih belum pernah ya. Cuman memang kalau melihat dari fenomena kayaknya bahasa yang tidak sehat itu di media sosial sekarang sangat banyak ya. Mungkin jatuhnya mungkin kayak penipuan atau misalnya jatuhnya pembulian atau misalnya jadi kayak pencemaran nama baik gitu kan. Itu kan sekarang banyak banget yang terjadi. Nah, alhamdulillahnya memang ibu tidak pernah mengalami. Cuman karena memang saat ini mungkin media sosial, dunia digital itu sangat berkembang, jadi ada kemungkinan besar terjadinya bahasa yang tidak sehat itu, misalnya entah itu kalau ibu lihat dari teman ibu atau misalnya maaf kayak siswa juga ada yang pernah sesama temannya dikomentari tidak enak atau bahasa yang tidak baik seperti itu sih. Memang sih alangkah baiknya ya kalau menurut ibu harus sangat dihindari sih nak, jadi harus difikirkan dulu sebelum mengetik gitu sih. Jadi dasarnya harus itu prinsipnya gitu. Mau itu ke sesama teman atau misalnya memang ke media sosial misalnya kayak yang resmi, contohnya media berita atau media gosip, itu baiknya sih jangan ikut terpancing supaya ikut mengeluarkan kata-kata yang tidak sehat. Baiknya sih seperti itu. Saya setuju banget sih sama pendapatnya Bu Mila, bener-bener emang kita harus menghindari banget. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir, kita ada pertanyaan nih Bu, untuk Ibu ada nggak kayak saran untuk tim 36 TV, media TV sekolah kita tentang kampanye berbahasa sehat? Ibu ada saran nggak? Soalnya kita bakal ngelakuin terus nih di 36 TV kampanye berbahasa sehat ini. Oke, kampanye berbahasa sehat ya. Mungkin salah satunya dengan kalian melakukan sesi wawancara ini, mungkin tidak hanya dengan ibu ya, dengan guru lain atau mungkin dengan teman sekalian, itu juga sudah memulai melatih diri kalian bagaimana supaya bisa berbahasa sehat, baik secara sesama ataupun dengan yang lebih tua misalnya. Nah, mungkin kedepannya terus dilakukan saja seperti ini, kegiatan yang positif. Mungkin juga nanti bisa melalui kayak video-video percontoh untuk nanti dicontoh dengan teman-teman yang lain, atau misalnya nanti membuat animasi misalnya. Jadi orang kan ada juga yang audio visual ya, jadi ngeliat contohnya itu, ngeliat bentuk animasi mungkin akan lebih menarik sih kalau menurut ibu gitu. Bener banget. Itu dia saran dari Ibu Mila. Semoga bisa tercapai sama kita dan bakal kita lakuin terus untuk berbahasa yang lebih sehat lagi. Dan terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Mila. Oke, keren-keren banget kan pemaparannya dari Pak Endang dan juga guru-guru yang lain. Terima kasih untuk Pak Endang yang telah memaparkan apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih yang harus kita hindari dalam bermedia sosial. Nah, menurut saya dan Kak Bintang, bermedia sosial itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita tuh harus mikirin, kita tuh harus kayak mementingkan perasaan orang lain tentang apa yang udah kita kasih ke mereka di media sosial. Nah teman-teman, selain kita udah dengerin nih pemaparan dari orang yang lebih tua dari kita juga harus dengerin nih pemaparan dari teman-teman kita nih yang sebaya sama kita. Karena sebenarnya generasi kita ini nih yang lebih sering bermedia sosial kan? Bener banget tuh. Oke, kita langsung ke narasumber berikutnya. Oke, sekarang kita udah sama dua siswa dari kelas 10. Silakan kalian perkenalkan diri dulu. Saya Aska dari 10 IPS 3 dan saya Wildan Alvaros dari 10 IPS 3 juga. Oke, terima kasih. Nah, aku pengen nanya nih sama kalian semua. Nah, di umur-umur kalian sekarang ini kan kalian lagi pakai sosial media banget kan? Berarti kamu main ML tadi kan, terus kamu pakai apa? Instagram mungkin. Nah, kalian pernah nggak sih dapat kata-kata yang tidak senonoh gitu atau perlakuan yang nggak baik di sosial media? Nah, aku sama Kak Bintang punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih pendapat kalian tentang penggunaan bahasa di sosial media yang sering memicu perselisihan kayak fitnah, kayak caci maki, sampai kabar bohong kayak hoax gitu? Kalau menurut saya sih awalnya itu karena terpacu emosi sendiri ya. Dari biasanya kita dipanas-panasin kan, jadi kita berpikirnya kayak gue benci nih sama dia, gue lebih baik nggak usah ini sama dia. Kata akhirnya pada memicu perselisihan dengan kata-kataan. Dan menurut saya sih yang kayak gitu kita berpikir dewasa aja lah ya. Kayak gimana yang kayak gini kalau emangnya udah nggak baik, ya udah nggak usah ditiru atau nggak usah nyari permasalahan lah.
Itu sih menurut saya. Bagus banget jawaban dari Wildan. Gimana Mas Kak? Kalau menurut saya ya kalau misalnya kita dapat perkataan kayak gitu, kita ya tahan aja deh, jangan sampai dimasukin ke hati. Anggap aja angin lewat gitu. Itu aja sih dari saya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalian pernah nggak sih dicaci maki di sosial media atau dibohongin gitu di sosial media? Kalau boleh tahu, apa yang kalian lakukan saat itu? Kalau untuk dicaci maki saya pernah ya, Kak. Apalagi terutama kan saya main game ya. Kadang saya ngelakuin kesalahan yang emang agak fatal, terus saya dicaci-caci, ya saya diemin aja lah. Namanya juga orang main, pasti ada yang kesel, ada yang marah. Jadi ya udah biarin aja lah. Tapi kalau untuk dibohongi, saya bersyukur saya belum pernah ditipu atau apa-apa. Oke, untuk kalau Wildan? Kalau dari pengamatan saya kan dulu saya pernah ikut semacam tanding basket gitu. Dan dalam satu tim pasti ada perselisihan ya kan. Misalnya saya membuat kesalahan dalam teknik melakukan suatu gerakan atau melakukan kesalahan dalam tanding, pasti saya akan kayak merasa dikucilkan aja gitu. Dan seperti Aska, untuk dibohongi saya paling belum pernah sih ngerasain. Oke, terima kasih buat jawaban kalian berdua. Nah, kalian punya nggak sih harapan dan apa yang pengen kalian sampaikan buat teman-teman kalian di sosial media, terutama di 36 tentang etika bersosial media? Ya untuk harapan saya ya semoga lebih kalem aja lah kalau main sosmed, jangan ngegas. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari saya bersikap dewasa aja lah. Kita di zaman sekarang oke lah, kita lagi zamannya online kan. Tapi nggak usah lah nyari keributan di mana-mana. Cukup tanam dalam hati aja kalau ada masalah. Setuju banget nih sama jawabannya Wildan sama Aska. Itu aja sih, makasih ya. Makasih. Oke, sekarang kita udah sama 2 murid nih dari kelas 10. Silakan kalian kenalan dulu. Halo, nama saya Silvi dari kelas 10 MIPA 4. Halo, nama saya Naisha dari kelas 10 IPS 3. Oke, terima kasih udah kenalan sama kita. Nah, selanjutnya kita mau nanya-nanya nih sama kalian. Di umur-umur kalian sekarang ini kan kalian lagi main sosial media banget kan? Terus kalian pernah gak sih dapat kejadian-kejadian yang gak baik di sosial media? Kayak ada yang ngata-ngatain kalian atau ada kejadian-kejadian tidak senonoh gitu di sosial media? Aku sama Kak Bintang ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih pendapat kalian tentang penggunaan bahasa di sosial media yang sering memicu kayak perselisihan gitu, kayak bahasa yang kasar, terus kayak caci maki, bahkan fitnah, sampai berita yang bohong seperti hoax. Kalau pendapatku sendiri sih ya, sebenarnya kita tuh harus hati-hati sama bahasa yang akan kita gunakan, apalagi di sosial media kan. Jadi bisa aja berawal dari bahasa yang kita gunakan itu ditangkapnya dengan lain sama pihak lain gitu kan. Jadi saya rasa kita harus berhati-hati sih dalam bahasa apa yang kita gunakan. Kalau menurut saya itu tuh biasanya itu udah sering banget terjadi ya, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, biasanya penyebabnya itu karena kesalahpahaman netizen dalam mencerna informasi atau berita di medsos. Nah, untuk itu kita kayak harus perbanyak literasi dan edukasi dalam menggunakan platform media sosial. Oke, jawabannya bagus-bagus banget. Kita next ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, kalian pernah nggak sih kayak dicaci maki atau dibohongi di media sosial? Kalau boleh tahu, apa sih yang kalian lakuin saat itu? Kalau aku sendiri sih nggak pernah ya, tapi aku pernah lihat beberapa orang yang dicaci maki atau mungkin ditipu juga di sosial media. Dan aku rasa kita tuh nggak perlu jadi orang kayak gitu, apalagi mengikuti atau sebagaimana gitu ya. Soalnya itu sama sekali nggak keren. Jadi saya rasa juga kita harus berhati-hati dalam apa yang akan kita ketik sih, Kak. Kalau aku setuju sih sama jawaban Silvi, yang dia bilang benar, kita harus berhati-hati, jangan mudah tertipu sama apa yang ada di media sosial. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih buat kalian. Apa sih harapan kalian buat etika berbahasa sosial media yang baik dan kedepannya bisa kasih tahu ke teman-teman kalian? Buat teman-teman semua, marilah kita terapkan hidup bermedia sosial yang sehat. Pilihlah informasi yang akurat dan juga jadikan platform media sosial itu yang aman dan nyaman untuk semua orang. Gitu aja. Kalau dari aku sih buat teman-teman semua, kita tuh harus hati-hati ya, karena apalagi kita ada di masa kayak gini,
jaringan tuh udah amat luas dan liar ya. Jadi saya rasa kita semua tuh harus berhati-hati dalam berbahasa, apalagi bahasa yang akan kita komentarkan di media sosial dan juga akan konten-konten yang akan kita lihat gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Biofi dan Naisha. Yeay. Udah. Oke, sekarang kita udah sama 2 orang murid nih dari SMA Negeri 36 Jakarta, kelas 11. Silakan Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Putri Nazira Safara dari kelas 11 MIPA 3. Halo, aku Puri Amanda dari kelas 11 IPS 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau nanya-nanya lagi nih. Di umur-umur kalian sekarang ini kan kita sering banget ya main sosial media. Nah, kalian pernah nggak sih nemu kendala gitu buat bersosial media? Kayak menemukan kata-kata kasar atau hal-hal yang tidak senonoh yang dilakukan di sosial media? Pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang pertama, kalian ada tanggapan nggak tentang berbahasa di sosial media yang sering menimbulkan kayak konflik gitu, perselisihan, kayak misalnya bahasa yang kasar, caci maki, dan juga berita bohong seperti hoax? Oke, kalau menurut saya, tanggapan saya tuh hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dihindarin. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri sih. Maksudnya kalau kita mau punya prinsip untuk nggak menggunakan kata kasar, nggak mencaci maki, nggak nyebarin berita hoax, pasti kita nggak bakal kayak orang-orang lain, dan juga orang-orang di sekitar kita juga kemungkinan besar akan ngikutin kita. Oke, untuk Kari gimana, ada pendapat? Kalau saya pribadi, saya setuju sama Putri ya, karena semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, tergantung kita bisa milih-milih enggaknya dalam bersosial media. Terima kasih untuk jawabannya Kak Putri dan Kari. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua, pernah nggak sih kalian mengalami dikata-katai atau sampai dibohongi di media sosial? Kalau boleh tahu, apa sih yang kalian lakuin saat itu? Oke, saya izin jawab ya. Kalau dari aku sendiri itu belum pernah, alhamdulillah, dan jangan sampai pernah. Dan seandainya pun kalau misal aku pernah ngalamin hal tersebut, pasti perasaannya ya bakal kecewa, kesel gitu kan. Karena siapa sih yang nggak bakal ngerasain hal tersebut kalau mendapatkan perlakuan seperti itu di sosial media. Nah, gimana sih cara kita menanggapi hal tersebut? Itu bisa dengan kita cuman tidak usah terlalu ditanggapi, tidak usah terlalu direspon hal-hal tersebut, karena menurut aku itu cuman buang-buang waktu dan tenaga aja, dan waktu dan tenaga itu yang kita buat kalau kita membalas perlakuan seperti itu bisa ditaruh di hal-hal positif. Dan kalaupun kita membalas perlakuan hal tersebut juga kan kita jadi terbawa hawa negatif dan lebih tersulut emosi. Bagus sekali ya jawabannya Kari. Kalau dari Kak Putri sendiri gimana Kak? Mungkin kalau dari saya, karena sebenarnya aku pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, dimana dicaci maki di sosial media gitu. Dan yang aku rasain waktu itu sih kayak sedih, kayak kepikiran. Cuma setelah dipikir-pikir kembali tuh, orang-orang di sosial media ini nggak tahu kita sebenarnya gimana di dunia nyata. Jadi benar kata Puri tadi, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu ditanggepin, karena itu bakal bawa hal negatif. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita bakal dibacain sama Kak Bintang. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, ada yang pengen disampaikan nggak sih ke teman-teman di media sosial tentang etika berbahasa sosial media yang baik dan benar? Menurut kalian gimana? Jadi kalau menurut aku, semoga terutama anak-anak muda, anak-anak 36 yang main sosial media, tolong menggunakan bahasa yang sopan, jaga bahasanya, jangan nyampe bahasa kalian nyakitin orang lain dan jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Kalau dari aku sendiri lebih bijak-bijak lagi dalam main sosial media. Kita harus lebih membawa positif ke orang-orang sekitar kita. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kari dan Kak Putri atas jawabannya. Nah, teman-teman, ternyata bermedia sosial itu bukan hanya baik ya, ada buruknya juga loh. Jadi kita harus lebih bijak lagi untuk menggunakan jari-jari kita. Intinya sih berbahasa yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri, ya nggak sih Kak Bintang? Bener. Dan bermedia sosial itu kita juga boleh egois, kita harus mikirin juga perasaan orang lain tuh gimana gitu sih dari kita. Nah, segitu dulu dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.